Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis komprehensif Bitcoin atau mata uang digital yang mengubah dunia. Sekarang lagi marak sekali atau lagi tren tentang mata uang Bitcoin. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membawakan Anda dalam perjalanan memahami Bitcoin atau aset digital yang telah mengubah cara kita memandang sistem keuangan global. Apa sih itu Bitcoin? Bitcoin itu adalah mata uang digital terdesentralisasi pertama yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin ini beroperasi pada jaringan peer-to-peer tanpa memerlukan perantara seperti bank atau pemerintah. Karakteristik utama Bitcoin yang pertama itu desentralisasi. Tidak ada otoritas pusat yang mengontrol. Jadi dari kita sendiri yang mengontrol keuangan tersebut. Terus dikelola oleh jaringan komputer global. Seperti internet yang sudah marak sekali sekarang. Terus yang kedua, transparansi melalui teknologi blockchain. Blockchain itu adalah sebuah market yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok yang melalui sistem pemasaran global. Terus yang kedua, keterbatasan jumlah maksimal hanya 21 juta Bitcoin yang dapat diciptakan. Saat ini sekitar 19 juta Bitcoin telah beredar. Kelangkaan ini memberikan nilai intrinsik. Yang ketiga adalah keamanan. Menggunakan kriptografi tingkat tinggi, hampir mustahil untuk diretas. Setiap transaksi tercatat permanen di blockchain. Jadi setiap kita menabung atau deposito ke dalam Bitcoin ini, tingkat keamanan itu sekitar 59% lah tingkat keamanan. Jadi mustahil untuk diretas atau diambil oleh orang kecuali kita memberikan password atau email. Nah itu. Terus ada analisis fundamental Bitcoin. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga, permintaan dan penawaran global, regulasi pemerintah di berbagai negara, adopsi institusional, dan sentimen pasar kripto secara keseluruhan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin itu permintaan dan penawaran global seperti naik turun, terus tingkat naik turun dalam mata uang juga sangat berpengaruh. Terus yang kedua, kasus penggunaan. Penyimpanan nilai atau store of value, alat pembayaran, remitansi internasional, dan hedging terhadap inflasi. Jadi semakin banyak orang yang menabung di Bitcoin atau investasi Bitcoin, berpengaruh dalam penyimpanan nilai atau store of value, berdampak kepada remitansi internasional. Terus menganalisis teknikal Bitcoin. Sekarang yang lagi tren tuh tren historis seperti siklus bull dan bear market setiap 4 tahun. Korelasi dengan halving event, pattern dan pergerakan harga. Jadi teknikal Bitcoin ini sekarang kan lagi tren historis ya. Jadi setiap 4 tahun tuh market mereset harga Bitcoin seperti awal, seperti semula. Jadi pattern tuh kan pergerakan harga. Jadi setiap kita atau setiap tahun, setiap waktu akan naik
dan turun seperti itu. Terus ada indikator penting, moving average, volume perdagangan, relative strength index atau RSI. Terus market dominance. Jadi ada jam-jam tertentu dalam investasi kripto atau Bitcoin seperti moving average. Jadi ada yang namanya relative strength atau index. Jadi setiap jam tuh ada yang namanya jam yang bakalan naik terus, terus ada yang namanya down terus. Terus yang kedua ada peluang dan tantangan. Peluang yang pertama, adopsi yang terus meningkat, inovasi teknologi blockchain, integrasi dengan sistem keuangan tradisional, potensial sebagai mata uang global. Peluangnya itu tantangan volatilitas harga, regulasi yang tidak pasti, isu lingkungan terkait mining, kompetisi dari cryptocurrency lain. Tantangannya itu kayak seperti banyak orang yang kayak seminar buat orang tuh berinvestasi kepada kita. Itu yang namanya tantangan. Kesimpulan dari Bitcoin ini, Bitcoin telah membuktikan diri sebagai inovasi teknologi yang revolusioner dalam dunia keuangan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, potensinya juga untuk mengubah sistem keuangan global tidak dapat diabaikan. Sarannya untuk investor atau pengguna, lakukan riset dalam sebelum berinvestasi. Jadi saran-sarannya membaca dulu. Banyak kan sekarang buku-buku trading kayak contohnya tuh banyaklah influencer juga. Terus pahami resiko dan volatilitas, diverifikasi portofolio, gunakan exchange yang terpercaya. Exchange itu kayak aplikasi atau sistem guys, teknologi. Sistem Bitcoin dengan aman. Simpan Bitcoin dengan aman, jangan kasih tahu password atau email. Jadi tetap disimpan atau rahasia. Ya, segitu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman.